hanya mengambil 3 poin penting dari rangkuman sekian banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atau fadilah puasa di bulan suci Ramadan. Di antara 3 fadilah penting tersebut, yang pertama yaitu diampuninya akan dosa-dosa kita. Yang kedua, dikabulkannya doa-doa kita. Dan yang ketiga, dilipat gandakannya pahala-pahala ibadah kita. Ini 3 poin penting yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kita harapkan, yang sangat-sangat kita tunggu untuk diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Uraian yang pertama dari fadilah puasa Ramadan yaitu diampuninya akan dosa-dosa kita. Ini syarat yang paling utama untuk bisa menjembatani syarat untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang banyak sangat tidak mungkin untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya timbangan amalan baik dengan cara dihapuskannya dosa-dosa kita, ini adalah merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridha juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa fi riwayah, dan riwayat yang lainnya juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana," barang siapa yang qiyam di malam bulan suci Ramadan atau qiyamul lail imanan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridha juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu luar biasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan begitu pengasih serta penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai menunjukkan kepada kita semuanya akan kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan, khususnya puasa, yaitu diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kita yang telah lalu saja diampuni, apalagi dosa-dosa kita yang sekarang atau dosa-dosa yang sedang berlangsung. Karena apa? Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Jadi bisa jadi dosa itu datang dengan kita sadari ataupun tidak, dengan kita ingat ataupun kita lupa. Bisa jadi dosa-dosa itu mengikuti perkataan dan perbuatan kita yang salah atau keliru. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita wajib mengatur 2 hubungan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan horizontal, yaitu hubungan kita sesama makhluk atau manusia, dan hubungan vertikal, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persyaratan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang terpenting diantaranya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik kita sesama manusia, khususnya sebelum kita menjalin hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridhonya kita sesama makhluk atau manusia. Bisa dikatakan hampir sia-sia, bahkan sia-sia ibadah kita yang lumus-lumus, sujud yang sekian lama untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita lupa dalam menjaga hubungan sesama manusia. Kita mudah berkecil hati, mudah menyakiti, mudah menyinggung, dan mudah melukai perasaan orang lain. Artinya apa? Hal-hal yang demikian akan tersangkut derasnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ampunan kita akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting untuk mengharapkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada sesama manusia atau sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang mohon maaf, kita sibuk mengejar begitu banyaknya ibadah, tapi kita lupa bagaimana cara mendidik anak-anak kita di rumah, bagaimana kita menjaga perasaan istri di rumah, bagaimana istri menjaga perasaan suami, bagaimana kita menjaga perasaan anak-anak kita menjaga perasaan kita, dan bagaimana kita menjaga perasaan kedua orang tua dan mertua kita. Ini hubungan yang terdekat yang wajib kita perhatikan dan kita lihat dengan sebaik-baiknya. Apa artinya dalam kehidupan rumah tangga apabila tidak bertegur sapa, selalu terjadi cekcok, ribut di sana sini, bahkan perpisahan yang terjadi. Bahkan sering juga kita dengar tidak sedikit ada di antara kita, baik itu suami atau istri, yang bunuh diri putus asa karena permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya. Ini terjadi karena apa? Karena begitu singkatnya pemikiran, karena tidak berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya ucapan kita adalah akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan kita sebagai ucapan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam sehari semalam 5 waktu kita lakukan salat fardu. Dalam 5 waktu tersebut ada 17 rakaat kita lakukan. Di dalam 17 rakaat tersebut kita wajib atau rukun hukumnya membaca suratul Fatihah. Pada ayat ke-5 kita bacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berikrar, kita bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita menyembah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta pertolongan. Namun karena keyakinan kita yang minim, karena keyakinan kita yang tidak sungguh-sungguh akan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita, maka jalan pintas, keributan yang dilakukan, bahkan bunuh diri yang menjadi penutupan masalah. Padahal apabila ini dilakukan, maka ini termasuk dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah salat fardu subuh rahimani wa rahimakumullah. Jadi untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga hubungan baik sesama manusia ataupun sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam lingkungan keluarga, belum lagi hubungan antar tetangga, lingkungan pekerjaan, lingkungan antar daerah, kota, provinsi, negara, bahkan dunia. Karena kita tidak hanya tinggal di Batam, tentunya kita akan keluar kota bersilaturahim. Ada juga yang keluar negeri dan lain sebagainya, juga untuk tujuannya mencari ilmu dan nafkah serta silaturahim. Dalam hal ini tentunya aktivitas perkataan serta perbuatan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif atau yang lemah akan timbul kekurangan kita dalam hal perkataan dan perbuatan, bisa jadi menimbulkan perselisihan paham dan lain sebagainya. Andainya timbul hal-hal seperti itu, perselisihan paham di lingkungan keluarga dan seterusnya, maka contoh baginda Nabi Muhammad SAW yang harus kita lakukan adalah senantiasa meminta maaf dan juga memaafkan. Artinya apa? Ini untuk menjaga hati kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah atau daging. Iza salahat salahatil jasad kulluh. Apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah jasad kita. Fa iza fasadat fasadatil jasad kulluh. Apabila buruk segumpal daging itu, maka buruklah seluruh jasad kita. Ala wa'iyal khalqu. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging atau segumpal darah yang ada di dalam tubuh kita itu disebut dengan kalbu atau hati. Apabila kita tidak bisa mengendalikan hati kita dengan baik dan benar, maka kita akan terjerumus kepada hal-hal yang mendatangkan kekeliruan, kemaksiatan, dan keingkaran-keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati menjadi sumber kita yang harus kita jaga? Karena segala sesuatu, akal dan pikiran, perkataan dan perbuatan kita bersumber dari hati kita.
yang akan mengendalikan perkataan dan perbuatan kita. Maka anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam mengutamakan kesabaran kita seandainya timbul perselisihan paham, pertengkaran, bahkan permusuhan dan lain sebagainya. Sikap yang pertama yang kita harus ambil adalah bagaimana muhasabah diri. Kita melihat kenapa permasalahan ini bisa terjadi dalam lingkungan kita. Kenapa perselisihan paham ini di dalam rumah tangga dan sebagainya bisa terjadi pada kita. Tentunya kita melihat kekurangan-kekurangan kita, melihat kesalahan-kesalahan kita, bukan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan orang lain atau selain dari kita. Karena apabila kita hanya melihat kesalahan atau kekurangan selain daripada kita, itu artinya kita sombong, merasa benar, merasa lebih baik, dan merasa lebih sempurna daripada yang lainnya. Maka kita dituntut atau diutamakan untuk lebih sabar. Karena apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Insyaallah dengan kesabaran kita, kita akan lebih bisa mendahulukan untuk meminta maaf ataupun memaafkan sebelum orang lain atau keluarga atau siapapun yang berselisih paham dengan kita meminta maaf. Kita sudah bukakan hati atau pintu hati kita sudah terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk memberikan maaf. Dan andainya dari lawan bicara kita atau yang berselisih paham dengan kita, kelihatannya walaupun kita tahu, kita sadar mereka yang bersalah, mereka sulit untuk meminta maaf, tidak ada salahnya kita dahulu atau kita yang mendahulukan meminta maaf kepada mereka. Ini berat ataupun ringan? Tentunya berat. Berat untuk kita meminta maaf dulu kepada orang lain. Karena apa? Merasa diri kita lebih benar, merasa kita lebih baik. Tapi apabila niat kita untuk menjaga hubungan silaturahim, untuk menjaga ridha dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa kita, maka tentunya kita akan awali dengan kita mendahulukan untuk meminta maaf. Begitulah baginda Nabi Muhammad SAW memberikan contoh, memberikan akhlak teladannya kepada kita ketika menyelesaikan masalah. Dahulukan kesabaran, jangan mendahulukan emosi. Ini terkadang kita pernah dengar di luar ya, bukan di Citranas. Keributan antar anak, orang tua juga ikut ribut. Bertengkar antar anak, orang tua juga bertengkar. Berselisih paham antar anak, kadang-kadang ibu-ibunya jambak-jambakan. Anak-anak berkelahi, orang tuanya juga saling membela diri, juga ikut berkelahi. Artinya membela diri dengan cara yang salah, bukan menyelesaikan dengan apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita ikrarkan dalam ibadah salat kita, yang berkeyakinan bahwa Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita meminta pertolongan. Tapi karena mendahulukan hawa nafsu kita, mendahulukan dan mencontoh sifat syaitan la'natullah alaih, maka ketika menyelesaikan masalah lebih mendahulukan emosional kita daripada kesabaran kita untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Sidang jamaah yang berbahagia, sekaligus untuk mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping kita saling meminta dan memberikan maaf, jagalah kemuliaan kita sesama makhluk agar Allah juga senantiasa memuliakan kita. Poin yang kedua, untuk mendapatkan fadilah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu dikabulkannya akan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyampaikan
manusia terlihat ketika selesai sholat dia langsung pergi. Tidak ada zikir, tidak ada doa. Sehingga dunia demi dunia yang dia utamakan. Tapi apabila dia sudah mengakui sebagai hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita, maka dia akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh wa salehah. Amin. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehat jasmani dan rohaninya, ya Allah ya Rabb. Amin. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami dan kabulkanlah hajat-hajat atau keinginan kami, ya Allah. Insyaallah Allah akan kabulkan permintaan kita dengan berikhtiar, tentunya disaingi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada hikmah yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai manusia yang normal yang memiliki kewajaran dalam mengoreksi sesuatu hal, dia akan berpikir. Contoh, mohon maaf saya kepada Bapak Haji AKBP Purnawirawan Bapak Darsono Esa, mungkin saya akan memetik contoh dari beliau. Ketika pemilihan legislatif yang barusan kita lakukan, sama-sama kita berharap dan saya terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana nama beliau bisa lolos duduk sebagai legislator kita. Itu ketika pemilihan legislatif kemarin itu. Terus saya berdoa dan terus saya menyampaikan ke beliau, berjuang Pak, semoga Bapak bisa duduk sebagai legislator kami, utusan dari khususnya perumahan Citra Mas Indah. Karena apa? Karena kita sama sudah melihat kontribusi dan loyalitas beliau. Beliau masih menjadi anggota Polri saja sudah aktif di masjid. Bahkan beliau ketika menjadi Kepala BNN Kota Batam, lanjut menjadi Kepala BNN Kota Tanjung Pinang, tetap aktif mengurus masjid dan loyal untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kemaslahatan umat. Yang insya Allah satu ini juga ada kegiatan santunan anak yatim buka bersama. Terus kegiatan ini dilakukan, kita lihat sendiri loyalitas begitu besar yang beliau lakukan. Istri sakit, beliau harus tinggalkan dengan memenuhi kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di Citramas. Ada kendala-kendala kemasyarakatan di luar masjid juga beliau dihubungi. Namun dalam 5 tahun sekali saja kita harapkan suara kita untuk beliau. Di Citramas beliau hanya mendapatkan 318 suara saja. Anggaplah kita 500 kakak dikali 2 sudah 1.500 suara. 1.500 suara, anggaplah satu kakak 250. Ada yang anaknya sudah bisa memilih, maka 1.750 suara bisa beliau dapatkan secara mudah di Citramas. Namun apa yang terjadi? Di belakang itu hanya 318 saja suara beliau yang ada. Dan untuk Noksa hanya sekitar 500-an suara saja. Padahal dengan beliau duduk sebagai legislator, tentunya beliau akan bisa melakukan lebih banyak lagi amalan-amalan sebagai penerus suara kita untuk memenuhi fasilitas kehidupan sosial dan ibadah yang kita harapkan khususnya di lingkungan Citramas. Ini mungkin saya sampaikan karena sangat perlu. Semoga saya sampaikan kepada Pak Haji Darsono. Pak, mohon semoga Allah panjangkan umur kita semuanya. Amin. 5 tahun ke depan beliau masih berkenan untuk mencalonkan dirinya sebagai legislator kita. Mari kita kompakkan diri. Mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah, meloloskan beliau. Agar apa? Agar ada fasilitator kita dalam menyampaikan suara atau inspirasi kita dalam memenuhi fasilitas kelangsungan hidupan sosial dan agama kita di Citramas.
Mungkin ini sedikit agak berbeda dari topik yang saya sampaikan, tapi ini adalah salah satu contoh ikhtiar kita yang saat ini, yang seharusnya dengan kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah beliau bisa duduk, tapi karena kurangnya ukhuwah Islamiyah kita, beliau tidak duduk sebagai legislator kita. Padahal kita perlu ketahui, aset dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ada dua jenis. Aset yang berbentuk mati atau tidak bergerak, dan aset hidup yang bergerak. Artinya, aset hidup adalah manusia ataupun makhluk Allah yang bernyawa. Kenapa kita katakan aset hidup? Karena itu yang perlu kita jaga. Mohon maaf, seandainya suatu saat Pak Haji Darsono saja diminta untuk tinggal di suatu tempat, ada masyarakat mengharapkan beliau hadir di tempat tinggal yang baru, tentu beliau akan berpindah. Dan berpindahnya beliau, tentu kita merasa kehilangan. Karena apa? Sebelumnya kita punya sosok yang loyal dengan masjid, yang loyal dengan masyarakat. Tapi karena kita kurang loyal dengan beliau, akhirnya beliau pindah. Bisa jadi. Salah satu contoh juga saya, bukan membanggakan diri, tidak. Saya mendapatkan tawaran untuk memimpin pondok pesantren. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh. Namun karena mempertimbangkan keluarga dan sebagainya, saya mempertahankan diri untuk membuka TPQ kecil bersama dengan Yayasan Al-Muhajirin. Padahal hanya diminta untuk mengatakan iya saja memenuhi permintaan Yayasan Foundation. Tapi saya berat karena masih banyak keluarga besar saya yang berada di Batam. Sidang jamaah-jamaah yang berbahagia. Nah, seandainya saya memenuhi permintaan itu, sama pun terjadi contohnya dengan Bapak Haji Darsono. Kita lebih bisa memenuhi permintaan di luar ketimbang di dalam. Sementara sekian lama kita tinggal di lingkungan Citra Mas Indah ini. Contoh kecil, saya buka pondok ilmu Al-Muhajirin, dimulai dari TPQ atau Iqra Tahsinul Quran dan Tahfizul Quran, semata-mata untuk keperluan anak-anak kita yang ingin mendalami Al-Quran. Karena saya berpikir dan saya terus berdoa, semoga Tahfizul Quran atau rumah Tahfizul Quran RTQ yang ada di masjid, yang dibina oleh Ustaz Zain dan Ustaz Fauzan, bisa berkembang menjadi besar. Seandainya masjid ini tidak muat, insya Allah ruko kita bisa dipergunakan untuk bekerja sama. Tapi lagi dan lagi, apabila mungkin dalam perjalanan waktu masih dipertimbangkan juga untuk pengadaan TPQ atau Tahsinul Quran atau RTQ di Pondok Ilmu Al-Muhajirin, di ruko tidak berjalan sebagaimana harapan kita bersama, bisa jadi menjadi pertimbangan saya untuk memenuhi tawaran yang sebelumnya. Apa tawaran yang pernah saya tolak? Yaitu tawaran dari sebuah toko besar di seluruh Indonesia. Salah satunya menawarkan untuk menyewa ruko dengan harga 5 tahun 250 juta. Seandainya saya melihat uangnya, tentu saya terima tawaran tersebut untuk saya sewakan ruko itu. Tapi apabila saya sewakan ruko itu, apa ya dampaknya? Dampaknya maka mungkin bisa jadi dua pengusaha saudara kita muslim kita akan tutup. Karena apa? Karena usaha dagang ini akan buka 24 jam seperti di Nusa Asri. Warung yang kita sebut, mohon maaf, warung minimarket Inmat ya, atau warung gendut itu ya, itu saja sempat itu bisa tutup. Makanya saya menjalankan usaha rumah Tahfizul Quran, itu usaha akhirat, bukan usaha dunia. TPQ dari TPQ Al-Muhajirin adalah untuk membantu anak-anak kita semua, memfasilitasi anak-anak kita agar mendapatkan ilmu agama semaksimal mungkin. Namun apabila dari respon masyarakat masih banyak pertimbangan dan sebagainya, bisa jadi